Maka pada saat Semarang 2 kali disebut tinggi sekali, saya tanya, Pak Wadi, Pak Endi emang iya segitu? Iya Mas Gub, kita tuh baru 500-an, 1000 aja belum kok diomongin begitu. Sehingga tadi DPR RI yang kunjungan juga sama menyampaikan, Mas Ganjar kita takut loh. Kenapa? Kok kemarin diomongin tinggi? Enggak, tapi juga nggak usah saling menyalahkan. Iya. Halo sahabat Marcella, sore ini akan menjadi hari yang sangat spesial karena saya akan berbincang-bincang dengan sosok yang sangat inspiratif. Beliau adalah seorang kepala daerah yang dikenal sangat dekat dengan masyarakatnya dan sangat inovatif. Beliau adalah Bapak Ganjar Pranowo. Nah, tentu kita semua ingin tahu bagaimana ya beliau memimpin Jawa Tengah dan mengatasi seluruh persoalan yang pasti menjadi tantangan yang sangat berat bagi setiap kepala daerah di masa pandemi ini. Nah, gimana ceritanya? Kita langsung bisa mendengar dan berdialog langsung dengan Bapak Ganjar Pranowo. Nah, sekarang ini tentu menjadi tantangan yang besar bagi seluruh kepala daerah, ya. Kita ingin tahu bagaimana sih keadaan di Jawa Tengah, Pak, bagaimana tantangannya dan bagi Bapak secara pribadi dan ya kita ingin dengar bagaimana cerita dan perkembangan di Jawa Tengah dari Bapak Gubernur Ganjar Pranowo. Terima kasih sebelumnya waktunya, Pak. Iya Mbak, jadi sebenarnya asik-asik aja, nggak hanya di Jawa Tengah, saya kira di banyak tempat di Indonesia itu masyarakat selalu asik. Iya. Saya orang yang tidak yakin ya bahwa kelompok ras ini galak, yang ini nggak percaya saya. Suku ini galak, suku ini nggak percaya. Saya bertemu kok dengan mereka. Bahwa ada momentum yang membuat mereka itu bisa terima, atau mungkin mereka justru protes, pasti karena sebuah kejadian yang membuat ya tidak bersepakat. Maka saya yang periode kedua diamanai memimpin masyarakat Jawa Tengah, saya sering ngobrol dengan masyarakat. Ya tidak semua persoalan bisa saya selesaikan, tapi sebenarnya masyarakat hampir semua kalau kita dekatin, kita ajak ngobrol, terus kemudian mereka boleh menumpahkan seluruh gagasan, barangkali rasa marahnya, terus kemudian kita tampung, ya biasanya oke kok Mbak. Jadi di dalam pandemi yang lagi sulit, saya datengin, saya ajak ngobrol, saya ajak IG live gitu. Jadi Pak Ganjar itu banyak melakukan pendekatan psikologis gitu ya Pak, cara-cara pendekatan psikologis. Iya, sebenarnya saya lebih suka berkomunikasi karena tidak mungkin 35 juta masyarakat Jawa Tengah satu-satu, maka saya mencoba dengan personal touch. Tapi gimana ya personal touching-nya itu kan sulit Mbak ya. Maka media sosial saya pakai, mungkin satu mention ya, satu posting begitu dikomentari dan kita bisa cicat, guyon-guyon, ada yang marah-marah, ada yang maki-maki, ya dinamikanya menjadi menarik, hidupnya menjadi berwarna, asik-asik aja lah gitu. Asik-asik aja ya Pak ya, seneng banget dengernya, asik-asik aja, ya keren. Pak, jumlah kasus positif COVID-19 di Semarang kalau dari data tanggal 9 September itu kan berbeda ya Pak, antara yang diumumkan Satgas Penanganan COVID-19 dengan data yang ada di kota Semarang. Nah, itu yang bikin berbeda tuh apa sih, Pak? Ini Marcella bener ya. Jadi saya barusan komunikasi dengan Pak Wali Kota. Kebetulan dari Kemenkes juga datang. Jadi kira-kira Mbak, sekitar sudah sebulan yang lalu kami cukup intens berkomunikasi dengan gugus tugas atau Satgas sekarang. Kami komunikasi intens dengan Kementerian Kesehatan untuk fitting data, untuk kita saling verifikasi ya, validasi data. Ternyata ketemu Mbak, kenapa beda-beda? Satu, cara inputnya ada yang manual, ada yang dipakai satu aplikasi bersama lawan corona, BLC, bukan BCL loh ini, BLC. Terus kemudian ada all records, terus kemudian ada new all records. Jadi dari beberapa platform yang ada ini kemudian kita mencoba mencari di mana letaknya kok berbeda. Mulai ketemu Mbak,
ada yang dasarnya NIK KTP, ada yang dasarnya domisili. Ada yang kemudian dasarnya itu lab, ada yang dasarnya dari rumah sakit. Begitu Mbak. Maka begitu dimasukkan semuanya, ini tidak ada atau belum ada data clearance. Maka pada saat Semarang 2 kali disebut tinggi sekali, saya tanya, Pak Wali, Pak Endi emang iya segitu? Iya Mas Gub, kita tuh baru 500-an, 1000 aja belum kok diomongin begitu. Sehingga tadi DPR RI yang kunjungan juga sama menyampaikan, Mas Ganjar kita takut loh. Kenapa? Kok kemarin diomongin tinggi? Enggak, tapi juga nggak usah saling menyalahkan. Ternyata Mbak, akhirnya saya kumpulkan seluruh Jawa Tengah, tidak hanya kota Semarang. Kami kemarin berhasil membersihkan data kurang lebih 14.000, 6.000 data sekarang masih mengawang-awang. Kita tentukan satu-satu, NIK tidak jelas, apakah ini pernah dites ulang, apakah overlay. Maka kemudian kita bisa ngerti gitu ya. Dan ada juga informasi kemarin kurang lebih 50.000 data hasil tes negatif belum dimasukkan. Maka kalau kita bicara rating-rating dan formula-formula itu, saya bilang, tolong jangan ada yang marah, ini biasa saja, karena kita tidak menyiapkan, tapi si COVID datang tiba-tiba, tanpa permisi, terus kemudian kita sedikit panik. Nah, 7 bulan menurut saya waktu yang cukup untuk refleksi, dan mari kita duduk memperbaiki. Alhamdulillah Mbak, kemarin mulai kita coba perbaiki dan nemu. Maka Pak Wali Kota, Pak Gub kayaknya harus diklarifikasi. Iya, klarifikasi nggak usah saling menyalahkan karena data udah kita temukan. Nah, masyarakat kasih tahu aja. Maka saya sampaikan, Mbak, teman-teman Bupati Wali Kota di Jawa Tengah jangan ada yang pasang citra, biasa aja. Kalau tinggi katakan tinggi, integritas jujur itu penting. Ya. Karena masyarakat akan kita jelaskan. Nanti kalau dituduh kita gagal, udah deh gubernur yang tanggung jawab. Udah yang gagal gubernurnya gitu aja. Tapi masyarakat soal kesehatan kan mesti kita tunjukkan kan, jangan dibohongin kira-kira gitu. Betul, saya setuju sekali Pak. Jadi sebetulnya jumlah sebenarnya berapa Pak pasien COVID di Jawa Tengah saat ini? Kalau tadi saya menangkap kabar baiknya kan keadaan sebenarnya lebih sedikit harusnya daripada yang ada di data ya Pak. Iya Mbak, sebenarnya saya transparan banget kok. Silakan buka di corona.jatengprof.go.id. Corona.jatengprof.go.id. .go.id ya Pak. Okay. Itu setiap saat kami punya cut off time-nya jam 12 siang. Maka pasti diupload. Nah, kalau itu kemudian sudah diupload, silakan dibuka. Dan di situ nanti ada macam-macam ratingnya, orang bisa melihat. Itulah angka yang kami percayai benar. Maka beberapa yang tidak benar, kami sampaikan secara terbuka, Mbak. Bagaimana keterbukaan itu kita sampaikan kepada publik bahwa kami memang beda, tapi mungkin cara inputnya yang tidak sama. Maka kalau per hari ini, bentar ya Mbak ya, saya kasih data yang paling mutakhir gitu ya. Kami minta setiap jam 12 mesti diberikan kepada saya, dan akhirnya kami bisa menemukan. Jadi total terkonfirmasi per hari ini dengan cut off time jam 12 tanggal 18 September, kalau total nasionalnya itu 232.628, nah kita bagi Mbak, atau total yang terkonfirmasi di kami ini 19.208. Tadi naiknya per hari ini 281. Meninggalnya 1.769. Terus kemudian dirawat 1.270. Terus kemudian suspeknya 15.822. Sembuhnya 14.400. Terus kemudian naiknya 188. Selalu ada angka-angkanya dan probable-nya 465. Nah, sistem kita, Mbak, kita perbandingkan. Jadi rilis Kementerian Kesehatan yang terkonfirmasi sejak kemarin ya 17, itu 18.744. Di kami sudah 19.208. Kami jujur karena kami katakan kami lebih banyak. Ya. Terus kemudian yang artinya kontribusi menurut catatan Kemenkes ada 8,1% dan menurut catatan kami ada 8,26%. Perbedaan per hari ini itu kalau di Kemenkes 293, di kami 281. Asik kan? Maka sebenarnya nggak perlu berkelahi. Pokoknya datanya versi sana segini, versi sini. Kok beda terus? Mungkin cara inputnya berbeda dan ada yang delay.
Oke. Kalau delay, maka kemudian dimasukkan, kita akan naik tinggi. Nah, itu beberapa kali kejadian, sehingga kami agak sedikit harus punya waktu, Mbak, untuk menjelaskan kepada Validasi publik. dan Jadi, menjelaskan publik. seperti itu. Iya. Kalau kontak tracing-nya Pak per hari berapa Pak di sana? Pengecekan Tracing kira-kira sekitar 3.000-an. 3.000, ya. Kalau saya coba sampaikan lagi-lagi hasil dari apa yang kita lakukan hari ini ya Mbak. Per 13 September sampai 17 September ini saya bacakan ya. Totalnya 13 September nggak terlalu banyak, itu sekitar 1.060. Beberapa rumah sakit ternyata kosong, aneh ini. Maka 14 September kita genjot semuanya harus mengoptimalkan. Akhirnya semua ada kecuali dari FKUGM karena kita dibantu dari UGM. Mungkin tidak banyak yang memasukkan ke sana. Dari 1.060 naik ke 2.968. 15 September naik lagi 3.662. 16 September ini tinggi sekali 4.324 dan 17 September kemarin 3.622. Jadi kami fair, kita sampaikan dari target kita 4.922 per hari, kami lagi mampu segitu. Nah, kemudian kita cek masing-masing laboratorium apakah Anda sanggup untuk melakukan optimalisasi ini. Nah, itulah kemudian kita turunkan sekarang Mbak tim untuk mengecek dua hal. Satu kinerja lab, dua kinerja rumah sakit. Kinerja lab untuk melihat optimalisasi berikut kemampuan tracing, untuk rumah sakit ngecek bagaimana kinerja untuk mencatat audit kematian, audit kesembuhan, termasuk perbaikan SOP. Jadi format yang kita lakukan secara metode dan metodologinya seperti itu. Baik. Bagus ya, Pak. Gini, kalau dari Pemprov Jateng, sebetulnya apa sih pekerjaan rumah yang bisa dikatakan tuh paling berat gitu ya, menangani perluasan COVID di masyarakat? Apalagi informasi terakhir kan Kota Semarang ini ada banyak klaster penularan, Pak. Buat Pak Ganjar, pekerjaan rumah apa yang paling berat? Kalau yang paling berat ya kesadaran masyarakat. Paling berat kesadaran masyarakat. Karena kalau masyarakatnya nggak sadar ya berat. Kalau dilarang berkerumun mereka nekat ya berat. Itu aja. Maka ini edukasinya. Maka kalau orang lihat IG saya, orang lihat mungkin YouTube saya, mereka kemudian melihat, ya itu saya kerjakan tiap hari. Saya nggak peduli lagi, pokoknya siapapun dalam kelompok masyarakat siapapun dan siapa yang bisa melakukan sebuah tindakan yang konkret, ya lakukan saja. Maka hampir tiap hari saya bersepeda, hampir tiap hari saya masuk ke kampung-kampung. Sekarang bawa lagi, Mbak, harus speaker di sepeda teman saya bawa itu teriak-teriak ya di pasar, di kampung-kampung. Itu sebenarnya edukasi sih. Iya. Edukasinya menarik. Nah, Pak Ganjar sendiri kenapa menghimbau pemilik penyakit gula darah dan hipertensi itu untuk sebisa mungkin stay di rumah, Pak? Oke, mungkin Anda sudah baca beritanya. Jadi kami punya data, Mbak. Ternyata tingkat kematian yang tinggi itu setelah kita cek dari data kita tertinggi ya antara hipertensi dan gula. Itu tertinggi gula darah. Maka dua ini kok datanya tertinggi. Terus kemudian kita coba cari siapa sih di antara warga Jawa Tengah yang punya dua penyakit ini. Karena ini kalau orang sakit dengan COVID, mohon maaf, akhirnya meninggal, maka kita kejar COVID-nya. Nah sekarang kita cari ada nggak yang tanpa komorbid tapi dia meninggal. Nah data nasionalnya katanya sekitar 2 sekian persen. Itu betul-betul karena COVID. Jadi ada cause COVID dan ada with COVID. Nah sekarang yang karena COVID dia tidak punya komorbid, berarti ini COVID-nya ganas bener kan gitu ya. Nah ini apa kemudian yang terjadi? Kita belum melakukan sebuah tindakan umpama nih Mbak ya. Saya bukan dokter sih, tapi saya juga diskusi dengan para dokter. Kenapa ya kemudian kita tidak lakukan katakan otopsi kepada mereka-mereka dengan jenis penyakit yang berbeda atau mereka tidak membawa penyakit bawaan. Sehingga kemarin ketika ada kunjungan dari Kemenkes, Mbak, saya sampaikan, kenapa Pak tidak dilakukan? Kenapa kita tidak mandiri? Kenapa kita tidak ngecek? Karena sarana kita mampu, ilmuwan mampu, begitu, anggaran ada. Kenapa? Kenapa kita harus bergantung? Kenapa kita menunggu vaksin? Ya. Kenapa kita nunggu dari Cina? Kenapa kemudian Pak Menko Marinvest harus lari ke Dubai? Kenapa? Kenapa kita nunggu dari Amerika atau Inggris atau Rusia?
Kenapa tidak membuat sendiri? Nah, kenapa inilah yang kemudian kadang-kadang ya kita harus diskusinya agak tajam sih Iya, ya. iya betul. Kita Kenapa dan bisa kenapa ini banyak sekali Pak pertanyaan kenapa saat ini. Iya. Dua penyakit ini saya ingatkan terus pada masyarakat karena itu rentan. Iya. Nah Pak, ya Pemprov Jateng sendiri kan memang punya anggaran yang pasti besar ya Pak untuk menangani COVID. Tapi sebesar apapun kita tidak bisa pasti memecahkan masalah ini tanpa kesadaran dari masyarakatnya. Nah, strategi Bapak itu bagaimana? Kalau saya menangkap salah satunya yang tadi ya Pak ya, dengan mencoba mengkomunikasikan, mengedukasi masyarakat sesuai dengan kulturnya ya, Bapak naik sepeda, Bapak komunikasikan seperti itu. Lalu gimana Pak cara-cara lain? Karena memang sekarang ini kalau saya lihat ini terbagi. Masyarakat tuh ada yang super paranoid sampai betul-betul takut keluar rumah. Ada yang paranoid, kayak saya tergolong yang kedua nih Pak di tengah. Paranoid, semua harus cek yang ada di sekitar saya. Saya kalau pergi perlengkapan perang saya itu botol sterilisasi itu juga hand sanitizer, masker semua tidak lepas, face shield gitu ya Pak. Tapi saya tetap beraktivitas. Karena beberapa kegiatan itu kan kita tidak mungkin semuanya dilakukan di rumah, tapi sebisa mungkin kita menginisiasi segala sesuatu tetap produktif, tetap ya dari rumah gitu. Nah ada yang cuek sama sekali Pak, bahkan di sekitar saya masih banyak juga teman-teman yang tidak terlalu percaya, cuek banget gitu sama COVID, sampai bilang kok tapi nggak ada, gue lihat nih ada yang COVID di depan gue gitu, ada yang seperti itu. Sampai nah itu gimana Pak? Iya Mbak, sebenarnya saya ini melihat ada paham dalam pengambilan keputusan politik, isme. Ada yang ismenya nggak percaya gitu. Nggak percaya ini nggak ada COVID-nya. Ada kan Mbak yang melakukan itu. Ada yang setengah percaya, enggak sih gitu. Tapi ada yang percaya banget, terus kemudian sampai paranoid tadi itu. Ada yang mengatakan konspirasi dan lain sebagainya gitu kan Pak? Iya, nggak tahu itu konspirasi atau aspirasi ya gitu. Tapi artinya Mbak, itu tadi orang yang punya kesadaran, kemudian dia ingin memproteksi diri, meskipun kelihatannya menjadi paranoid dan too much, menurut saya itu jauh lebih baik. Karena itu sebenarnya well prepared, menurut saya, untuk mengamankan diri. Dan saya lebih senang orang yang begitu. Tadi saya ketemu teman-teman juga, bawa minum sendiri, bawa minyak kayu putih, bawa spray itu, dan setiap mau duduk disemprotin sendiri. Loh, itu keren. Itulah adaptasi kebiasaan baru. Itulah dia saya, punya Pak. kebiasaan baru sendiri, punya alat tempur, Iya. terus kemudian dia siap perang melawan COVID dan dia bertanggung jawab bahwa sayalah tentara yang terbaik. Saya akan lawan si COVID. Lalu paranoid lu gitu, kamu tentara jelek. Iya. Udah kita langsung bisa judgment. Lalu apa penakut tuh, kamu tentara jelek. Iya. Ketika kemudian dia merasakan ada diri, mohon maaf, atau keluarganya, atau orang tersayang kemudian sakit, dia pasti akan merasa bersedih, akan merasa menyesal. Maka ada beberapa Mbak, learning process yang saya alami. Saya orang nggak ngerti, saya tidak terlalu pintar soal pandemi, sehingga harus tanya virolog, harus tanya epidemiolog di awal-awal Mbak, undang ahli statistik dan matematik Mbak, untuk membuat simulasi dan modeling, terus kemudian saya sampaikan pada mereka, lalu harus bagaimana? Nah itulah yang kemudian saya jadikan awal untuk mengambil keputusan. Awal-awalnya semua didirect dari atas, maka seluruh kebijakan top down. Tapi akhirnya apa yang terjadi tidak bisa diprediksi, unpredictable, dan terjadi uncertainty di mana-mana. Nah pada saat itulah kemudian publik bertanya, kapan selesai? Aku udah bosan. Belajar di rumah udah bosan, kerja di rumah begini nggak ada duitnya. Terus kemudian seolah-olah dia ingin kembali seperti masa lalu. Nggak bisa. Anda harus maju ke depan dengan cara baru atau Anda ditinggal. Disitulah kemudian perintah-perintah dari atas itu mulai bosenin Mbak. Suruh terus. Pak Ganjar, aku bosen tahu nggak lihat. Suruh aja, kapan itu tuntas? Nggak ada yang tahu, saya bilang gitu. Maka akhirnya kita balik. Bagaimana kemudian kita mengajak masyarakat dari bawah untuk mereka sadar. Kesadaran yang dibangun dari masyarakat secara bottom up inilah kemudian kami punya program Jogo Tonggo, Mbak, menjaga tetangga. Menjaga tetangga tidak terlalu efektif di semua tempat, langsung bergerak lagi. Pak Ganjar, basisnya komunitas, maka muncul Jogo Kerjo, menjaga tempat kerja. Jogo Santri, menjaga pondok pesantren. Kemudian ada mulai Jogo Pabrik, menjaga pabrik. Based on community. Nah inilah yang kemudian coba kita develop, kita improve terus-menerus. Never ending, Mbak. Ini yang kita genjot terus, harapannya
ada selalu perbaikan-perbaikan dan ide-ide yang menarik yang muncul dari masyarakat, dan itu menjadi seleranya. Kan kalau selera kita belum tentu mau. Pakai masker kamu. Bosan tahu nggak sih? Ngomong aja gubernur, muak pergi. Tapi kalau di antara mereka sendiri, iya sih ya kayaknya yuk kita bikin masker yang keren yuk. Mulailah maskernya yang Jadi build awareness ya, tetap ada ruang kreativitas ya Pak di sela-sela itu untuk mengajak. Itu kita wadain Mbak, kreativitas itu. Ketika kreativitas itu mulai kita wadain, kita kasih ruang, kita puji-puji, kalau perlu kita kasih hadiah, maka dia mau pakai. Makin balik. Caranya adalah pakai cara mereka, jangan pakai cara saya. Cara saya mungkin bosenin gitu. Jangan-jangan cara mereka lebih hebat. Bro, keren. Mbak, desainmu bagus gitu kan. Asik. Ya sekali-kali produknya kita beli Mbak. Iya. Maka karena saya menggerakkan kekuatan UKM itu untuk ayo beli produk kawan, ayo belanja di warung tetangga. Itulah yang kemudian setiap hari Minggu akhirnya saya membuat hashtag Lapak Ganjar di Instagram saya. Saya jadi salesnya untuk UMKM Jawa Tengah. Sudah minggu ke-9 kemarin sih. Dan penting sekali kan Pak, memang kita menggerakkan UMKM karena memang UMKM menopang perekonomian kita dengan presentasi yang cukup besar. Dan sebetulnya memang kadang tidak semua menyadari ya Pak, kalau kita dikatakan wah terlalu parno dan segala macam, sebenarnya kan ketika kita justru paranoid, kita bukan menjaga diri kita, tapi kita menjaga orang lain ya Pak ya. Artinya kita menjaga orang sekitar kita juga dengan kita menggunakan masker dan lain sebagainya, it's not only untuk diri kita. Nah, salah satu Pak yang saya dengar menjadi momok Pak di masa pandemi ini itu kan adalah juga pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, Pemprov Jawa Tengah dalam hal ini kemarin sempat mau menguji sekolah tatap muka dan ada 7 sekolah di Temanggung Pak kalau nggak salah ya, Wonosobo dan Tegal yang ditunjuk jadi percontohan. Nah itu gimana Pak progresnya? Jalan Mbak, jalan, evaluasi harian dan mingguan, saya udah datangi di 2 tempat yang Temanggung dan Wonosobo. Temanggung bagus banget, dan mereka belajar beradaptasi betul. Seluruh protokolnya dicek, mereka udah punya manual, dan kemarin saya mendapatkan kritikan, bahkan cacian, saya bilang jalan terus. Pak Ganjar tanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Hari ini saya bertanggung jawab untuk semua yang terjadi di Jawa Tengah. Tapi Bapak tidak terlalu sukses, siapa yang bilang saya berhasil? Dan saya akan belajar dari orang yang paling sukses di dunia ini. Tolong sebutkan ke saya. Saya telepon hari ini. Begitu, Mbak. Nah, akhirnya diskusinya kan mengerucut. Sehingga ada netizen, Mbak, marah-marah sama saya. Akhirnya saya minta, boleh nggak saya tahu siapa Anda? Akhirnya ngasih tahu, Mbak. Terus DM saya telepon, dia marah-marah, maki-maki, saya diemin, terus kemudian, gini aja bro, sekarang Anda setuju nggak? Mereka yang tertinggal belajar ini akan menjadi lost generation kita dalam bidang pendidikan. Hati-hati ya, karena tidak pernah efektif. Kita mesti akui loh, Anda boleh survei ke anak, ke orang tua. Sekarang yang marah bukan anaknya aja Mbak, maknya marah sama saya Mbak. Udah ngomongnya maknya galak banget kayak Bu Tejo gitu kan, kewek-kewek gitu kan. Akhirnya dia stres juga kan. Tapi saya pikir, bener juga ya. Nah, akhirnya kita buka. 7 sekolah itu saya tunjuk untuk simulasi. Silakan. Kelasnya sangat terbatas. Maka ada masukan bagus dari netizen ke saya, Mas, tolong gurunya juga harus tanggung jawab. Jangan muridnya diperketat, gurunya nanti longgar. Tolong Mas, kelasnya juga dibikin ditambahin sarana kesehatan seperti HEPA filter, seperti UV. Bener juga kamu ya gitu. Nah, ini improvement. Dan akhirnya di sekolah-sekolah itu cukup tertib, cukup bisa berjalan. Nah, ini butuh kebiasaan. Oke. Itulah sebenarnya transformasi, Mbak. Itulah latihannya. Dan akhirnya saya menemukan, Mbak, di Wonosobo, kalau tidak salah, saya tanya, anak-anak siapa yang berangkat ke sekolah pakai sepeda motor? Saya, Pak. Ada yang pakai sepeda? Tidak. Ada yang diantar orang tua? Saya, Pak. Ada yang naik angkutan umum? Enggak, Pak. Good. Selesai. Kamu dari rumah sampai rumah mesti beres. Kemudian pindah sekolah, Mbak. Anak-anak ada yang naik angkot? Saya, Pak. 2 orang. Langsung ketemu kepala sekolahnya saya panggil. Ibu, dan perempuan kepala sekolahnya, Anda evaluasi ulang. Dia besok nggak boleh masuk. Nggak boleh. Kecuali orang tuanya mau. Oke Pak, kalau begitu kita mau kontrak angkot agar bisa ngangkut mereka. Tidak. Kalau angkotnya juga tidak dipartisi. Kalau angkotnya tidak membuat protokol, maka saya tidak izinkan. Dia harus menggunakan kendaraan yang bebas betul, yang free, yang tidak bareng-bareng. Maka itu Mbak, yang temuan-temuan kita di lapangan, maka sekarang
Yang saya awasi justru tidak muridnya sekarang, gurunya. Gurunya ya Pak? Iya Mbak, gurunya kadang-kadang gurunya lebih ngeyel. Pak Ganjar datang Pak, selfie. Selfie apa kamu? Minggir, nah gitu. Yang gitu-gitu itu kadang-kadang kan lupa Mbak. Yang lupa ini sebenarnya COVID-nya ini bisa melompat ke kanan kiri. Nah itulah yang saya katakan tadi, transformasi untuk berpindah menuju pada kebiasaan baru yang perlu dilatih, dan itu mesti berulang-ulang. Harus jadi habit ya Pak ya, harus jadi culture yang memang berubah. Ya. Pak, tapi sekarang aman ya Pak kondisi dan tidak ada klaster sekolah ya Pak? Alhamdulillah sampai hari ini enggak Mbak, tapi memang saya mantengin terus. Saya sudah sampaikan berkali-kali, begitu ada satu-satu tutup, batal semuanya. Maka ada beberapa sekolah yang miliknya TNI, umpama ada yang di Solo, Pak Ganjar kami sudah siapkan semua, silakan, go, Anda saya izinkan, ya, saya izinkan. Tapi prosedurnya seperti ini, resikonya adalah seperti ini, Anda siap? Mikir lagi, Mbak. Akhirnya nggak jadi. Ya Pak, saya tunda dulu Pak. Saya kasih tahu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, di tempat ini merah. Hari ini lagi tinggi. Meskipun tempatnya jauh. Maka saya sampaikan, kenapa saya berani mengizinkan di titik sekolah ini? Karena di titik sekolah ini kalau saya buat mikrozonasi, sebenarnya dia masih hijau. Nah, pertanyaannya, ketika siswa-siswa ini dari seluruh Indonesia, mereka anak-anak yang memang free sekolahnya, ini anak-anak pinter banget, Mbak, terus kemudian dikenai beasiswa 100%, maka Anda berani nggak melakukan manajemen di dalam dan memperketat? Kalau Anda mau memasukkan semuanya, berat loh, saya ingetin. Dan nanti Anda akan saya mintai pertanggungjawaban. Mundur dia. Maka saya bilang, udah deh dimulai dari kecil-kecil dulu, kelas-kelas pendek dulu. Kalau itu saya izinkan gitu. Akhirnya malah dia milih enggak. Nah di sekolah lain Pak, apakah juga dimungkinkan atau memungkinkan gitu berlangsungnya sekolah tatap muka? Boleh semuanya, tapi syaratnya harus izin kami dulu. Izin ke provinsi dulu, karena kita akan melakukan checking, manual dia seperti apa, SOP dia seperti apa, terus kemudian nanti harus dengan simulasi, dan kami harus mengawasi langsung. Kalau enggak kita izinkan. Maka tadi pagi saya dapat laporan, Bapak di tempat saya sudah praktek, sudah jalan, sekolahnya mana? Biar kami langsung cek. Maka laporan dari masyarakat juga sangat membantu pemerintah untuk melakukan kontrol. Jadi check and balances-nya ini selalu kita lakukan. Begitu metode untuk melakukan kontrol dan scanning sekolah-sekolah yang akan melaksanakan belajar tatap muka begitu. Oke, nah Pak, kalau karena akibat COVID-19 ini pasti terjadi di mana saja bahwa sektor pendidikan melambat dan berbeda tentu pembelajaran tatap muka di mana murid pasti akan 100% bisa lebih fokus. Nah langkah daripada Bapak ya Pemprov Jateng ini untuk menjaga mutu belajar baik siswa maupun guru itu bagaimana Pak? Karena pasti mostly kan tetap online ya Pak ya? Oh ya kalau saya sudah pakai hipotesis dulu Pak, hipotesisnya kualitasnya akan turun, catat gitu. Pasti akan turun. Wah, nggak bisa dong, pemerintah harus menjaga itu. Nggak mungkin. Udah pasti akan turun. Maka sekarang saya undang guru-guru, ahli-ahli pendidikan, bagaimana ya menjaga kualitas, seperti pertanyaan tadi. Persis. Bagaimana menjaga kualitas? Dengan daring. Daring kan sebenarnya zaman dulu pernah ada, universitas terbuka, distance learning, itu sudah ada kok. Nah sekarang kenapa dulu Harvard, bisa? John Hopkins, gitu-gitu kan di Amerika gitu kan juga ada tuh kursus sekolah-sekolah yang memang. Betul kan? Itu dengan distance kan, tidak apa-apa. Nah sekarang coba kita adopt, kita belajar. Nah yang kita butuhkan adalah mendampingi mereka. Perlu sekarang guru-guru konseling, guru-guru yang bisa membuka. Maka kami coba selesaikan satu-satu. Udah deh, umpama target kita sebenarnya dengan belajar tatap muka itu achievement-nya 10, mungkin kita hanya akan 6. Kita akan kehilangan 4. Nah mencapai 6 yang optimal ini bagaimana? Maka grade-nya banyak Mbak. Uji coba tatap muka terbatas, mungkin dia akan bisa mendapatkan potensi bisa 10. Kemudian mereka daring, ya daring nanti paling 6, syukur-syukur 7 atau 8 karena dia minat. Tapi bisa turun ke angka 5 atau 4 kalau mereka punya masalah dengan jaringan, punya masalah dengan kuota, dengan gawe, dengan internet juga Pak ini menjadi soal masih. Sekarang guru-guru boleh kok saya izinkan untuk mendatangi tapi dalam bentuk kecil. Kalau memang mereka punya masalah. Datangi gurunya, diajari dengan protokol kesehatan, terus kemudian dalam kelompok kecil dibuat.
Terus kemarin saya tawarkan ke mahasiswa-mahasiswa KKN begitu ya, untuk mendampingi secara kelompok kecil. Mungkin di desanya ada 5-6 orang, maka itu kan terkontrol. Maka dia mendampingi, menjadi asisten guru judulnya. Nah, tapi minatnya ini belum banyak, Ya ada 1-2 orang berinisiatif, tapi belum semuanya. Tapi saya coba tawarkan terus-menerus agar ada improvement pada kondisi sekolah yang memang masih sulit begitu ya. Dan saya selalu meminta kawan-kawan yang ahli pendidikan ini untuk, ayo dong kita bantu yuk, cara yang paling bagus seperti apa. Tapi anak-anak kan sekarang mulai kan, meskipun kemarin ngomel, sekarang mulai terbiasa gitu. Hanya gurunya aja saya minta, kreatif dong, jangan tugas mulu gitu ya. Kerjakan, nanti kumpul, kerjakan kumpul, jangan. Sekali-kali nge-vlog, sekali-kali membuat narasi, kemudian bicara soal budi pekerti, soal karakter, soal membantu tetangga, itu jauh lebih baik. Begitu. Jadi memang online ini juga tergantung bagaimana sistem dan metodenya ya Pak ya, materi-materi konten apa ini yang diberikan oleh guru itu juga menjadi pengaruh. Saya juga kebetulan saya punya anak 2 Pak, dua-duanya online, tapi itu berbeda sekali rasanya ketika sekolah yang berbeda memberikan materi dan sistem yang berbeda walaupun lewat online, itu terasa sekali Pak efeknya itu berbeda. Jadi memang peran guru juga sistem daripada sekolah itu sangat penting. Nah, Pak Ganjar sendiri pernah nggak dapat aduan langsung gitu dari siswa atau guru dan orang tua murid soal tekanan dalam pembelajaran jarak jauh ini? Suaranya agak hilang. Begini loh Pak yang terjadi dalam pembelajaran online, anak saya suka stres sekali. Ya, tapi sebagai emak-emak, sebagai orang tua, stres nggak sih Mbak dampingin anak-anak? Jujurnya sih lumayan Pak. Iya, artinya orang tua, ya kita juga apalagi ibu yang juga bukan hanya ibu rumah tangga ya Pak, tapi juga bekerja. Kita punya tanggung jawab bekerja. Terus saya juga ada sekolah juga secara online gitu. Terus saya juga wajib mendampingi anak-anak saya, make sure mereka tetap optimal pendidikannya. Terus terang Pak, apalagi lebih dari 1. Itu lumayan stressful. Kalau internetnya lancar, itu sangat membantu. Tapi ketika internet sedikit chaos, Pak, wah itu kadang-kadang anak-anak ini responnya luar biasa, teriak-teriak. Nanti ada teriakan di sini, teriakan di sana. Belum lagi juga tugas-tugas yang cukup banyak ya Pak, tugas-tugas yang cukup banyak. Ya kita orang tua jadi harus jadi, ya multifungsi aja sih Pak, jadi guru juga, ya jadi ibu juga, jadi neni juga, jadi asisten, semuanya Pak. Enggak sih. Ya, menurut saya udah betul. Jadi kalau saya melihat kayak Mbak ini terus kemudian saya jadi stres Pak, jadi ini, oh berarti udah betul. Maka saya menjadi percaya diri bahwa oh iya, berarti ada kok orang tua yang mendampingi anaknya dengan segala kesetresannya itu. Karena ini menjadi sesuatu yang penting, sebab lebih parah lagi kalau orang tuanya cuek. Alah udahlah nggak usah sekolah, itu lebih parah. Tapi kalau melihat orang tuanya Mbak Marcella ini ikut stres itu saya seneng gitu. Oh berarti dia ikut bertanggung jawab dalam dunia pendidikan dan masa depan anaknya. Ini tak ceritain Mbak ya. Di Banyumas muncul berita, anak-anak naik gunung mencari sinyal, anak-anak naik ke atap rumah mencari sinyal. Terus kemudian nyalain saya, gimana Pak Gubernur? Ini nggak ada sinyal, ini sulit. Enggak, buat saya anak-anak itu keren. Dia sedang menjemput dan berjuang untuk mendapatkan masa depannya. Ya. Maka kalau kakek nenek saya, orang tua saya dulu bercerita, dia harus berjalan 12 kilo untuk sampai sekolah, hari ini dia berusaha naik bukit untuk mendapatkan sinyal. Semua ada zamannya. Ya. Maka kemudian kalau saya ceritakan, saya dulu kos, bagaimana memanage makan agar kemudian duit dari kos-kosan itu cukup. Bagaimana saya harus pinjam sepeda teman agar bisa sampai ke kampus. Maka saya ceritakan, itu proses di zaman saya. Tapi saya tidak perlu mencari sinyal. Tapi saya lakukan itu untuk menjemput masa depan saya. Maka ini adalah survival of the fittest yang dilakukan oleh anak-anak hebat. Maka kemudian anak ini besok jadi pemimpin. Anak ini besok akan survive, akan jadi orang sukses. Karena apa? Dia bukan orang yang mengeluh dan banyak menyerah. Gitu Mbak. Jadi saya sampaikan cerita-cerita ini sebagai satu narasi positif agar ya ini sulit, tapi mengeluh itu bukan menyelesaikan masalah.
Tapi mencari jalan keluar dengan berbagai cara itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi berusaha perang sesuai dengan perkembangan situasi saat ini ya Pak. Tapi memang harus berusaha ya. Tentu Pak, kita sebagai orang tua, kalau saya ya Pak ya sebagai ibu, kita nggak ingin anak-anak kita kekurangan atau ketinggalan kualitas pendidikan walaupun di masa pandemi. Jadi kita harus make sure banget bahwa dia tidak kurang, karena kita bayar sekolah sama, ya kan? Semuanya tidak ada yang kurang gitu. Bahkan kita juga harus ikut bekerja, ya paling tidak yang sekarang kita bisa lakukan bagaimana kita make sure bahwa sistemnya semuanya tuh terdeliver dengan optimal, mereka tidak kekurangan. Kadang-kadang tuh walaupun stres Pak, anak teriak dan segala macam, atau worried banget, takut PR-nya belum selesai dan segala macam, tapi kita juga di situ melihat bahwa anak-anak ini juga ternyata dengan dengan belajar daring jauh ini juga tidak memotong atau mengurangi tanggung jawab mereka, sense of their responsibility untuk homework, untuk melakukan pekerjaan tugasnya dan segala macam. Itu saya masih melihat ada hal-hal positif sih. Nah, kalau Bapak sendiri nih Pak, jujurnya dengan aktivitas yang tidak berkurang sebagai pejabat daerah di tengah pandemi seperti ini Pak, ada nggak sih Pak rasa was-was setiap berkunjung ke sebuah wilayah atau ya ke wilayah-wilayah, terutama wilayah-wilayah yang angkanya cukup tinggi seperti itu? Mbak, saya tiap hari was-was, Mbak. Mbak lihat wajah saya ini kan wajah stres ini. Enggak, Pak Ganjar soalnya nggak kelihatan stresnya, Pak. Wajahnya happy terus. Gitu ya. Iya, sebenarnya saya harus membuat happy memang. Jadi sebenarnya gini, saya ini tiap hari baca data, Mbak. Apa yang terjadi di sana terjadi di sini. Tapi kalau kemudian saya keras, saya kaku, kemudian kita marah-marah, kan juga nggak selesai. Pak Bupati, kenapa testingnya rendah? Pak, itulah ada yang lapor ke saya di medsos saya, di WA saya seperti ini. Kenapa nggak direspon, Pak? Waduh, Pak, soalnya di sini berat. Enggak, kita itu jadi pemimpin nggak ringan begitu ya. Oh itu, Mbak, itu cerita di balik layarnya. Begitu. Maka kemudian saya cari gimana ya caranya biar tetap asik, tetap menarik, tapi masyarakat tidak cemas. Mbak, kalau masyarakat mau saya bikin cemas, data saya buka, konflik saya libatkan, kondisi dapur kami kita buka, masyarakat stres semua. Maka Pak Ganjar nanti kalau ada gimana? Udah tenang aja. Pak Ganjar kami nggak dapat bantuan, udah nggak usah marah-marah, rumahmu di mana? Besok saya kirimi. Begitu Mbak. Maka semua kekuatan saya minta untuk standby. Medsos buka semuanya. Kenapa ini kita lakukan dengan satu harapan bahwa mereka ini akan merasa nyaman. Saya sebagai rakyat nyaman. Maka seluruh kanal kita buka untuk menjadi gawang, Mbak. Sehingga bola yang ditendang itu harus kita tangkap. Ada makian, ada kekurangan, ada cacian. Sehingga Pak Ganjar cemas nggak melihat kondisi ini? Iya, saya cemas. Apalagi kalau naik. Pak Mani, Boyolali kenapa naik? Siapa klasternya? Oh, klasternya ternyata Panwas. Panwas kenapa jadi klaster? Saya telepon Bawaslu. Mas, kira-kira apa yang harus kami bantu? Beda kan, Mbak? Kalau Mbak, Panwas, Bawaslu, Anda bisa kerjain nggak sih? Kan beda toh Mbak. Tambah stres dia, mau pilkada. Maka saya bilang gini, awas, ini kenapa kemudian sampai 190 orang kena? Lalu Bapak itu akumulatif, iya, tapi kenapa bisa kena? Apa nggak dikasih APD? Apa mereka nggak ngerti SOP? Sudah gini aja, saya bisa bantu apa? Maka kemudian jadi tenang. Iya Pak, saya butuh ini, butuh itu. Besok saya kirim ya. Selesai Pak. Sehingga saya harus komunikasi tiba-tiba dengan dokter puskesmas, tiba-tiba dengan mantri, tiba-tiba dengan warga yang merasa positif tapi tidak diapa-apain oleh siapapun, baru saya telepon. Dan itu sudah saya setting, Mbak. Di otak saya, di hati saya sudah saya setting sendiri. Pokoknya kalau ada layanan seperti itu asik. Jadi saya pikir di otak saya itu asik, itu kita layani, itu oke, itu menyenangkan. Jadi saya harus membuang di kamus otak saya, hati saya, bahwa itu beban. Maka itu asik, maka kalau saya ketemu ya gitu. Nanti begitu rapat akumulatif, nah kadang-kadang darah tingginya keluar. Saudara kerjakan nggak? Saudara kerjakan nggak? Mulai besok laporannya harian. Nah kalau udah mulai gitu, sistem kita perbaiki. Maka sebenarnya kecemasan-kecemasan itu ada Mbak, bohong kalau nggak ada. Nah, cuman kalau kita sudah bisa ngukur kekuatan kita sendiri kan kita tahu kan, ini endingnya akan sampai di mana, seberapa kita kuat, seberapa kita tidak. Maka kita ukur, oh insya Allah ini masih kuat. Berapa kemudian tempat tidur yang ada? Pak masih ada 40%, tenang saya. Padahal pikiran saya udah B, C, D begitu ya. Berapa kemudian
ICU-nya. Masih ada Pak, masih ada 200 sekian. Coba lihat tren kematiannya. Coba lihat tren ke ICU-annya. Coba lihat trennya seperti apa. Maka dengan trending-trendingnya itulah kemudian kita lihat bahwa kita masih siap. Itu yang sebenarnya Mbak, kenapa kemudian saya bisa nge-set diri saya, cemas saya pada saat seperti apa, dan kemudian tenang saya ada di mana. Maka kalau saya bilang, terjadi fluktuasi segini, saya hanya perintah dia, saya hanya tunjuk dia, saya hanya evaluasi dia, tapi sebenarnya saya tenang. Tenang, di sana masih ada kok gitu. Tenang, kalau saya nggak bisa ada kok atas saya. Saya bisa ketemu menteri, gugus tugas, bisa bicara sama presiden, masih ada di sana. Kecuali saya tahu bahwa di atas juga nggak sanggup, kita nggak sanggup. Sudah deh kayaknya harus meletakkan jabatan aja gitu kan. Jangan ya Pak. Ini jadi salah satu ya Pak, tips dari Bapak mungkin bagaimana Bapak menjaga semangat, tetap bisa berpikir positif, dan optimisme dalam bekerja. Ya. Nah di pandemi ini tentu kan banyak Pak orang yang tertekan Pak. Halo? Iya. Nah, kemudian Pak, dengan mobilitas yang sangat tinggi ya Pak Ganjar, bagaimana Bapak menjaga keluarga Bapak sendiri dari COVID-19 ini? Ya, ini pertanyaannya bagus, Mbak. Saya disiplin betul. Ya. Anak saya 7 bulan, Mbak. 7 bulan betul-betul nggak mau keluar rumah. Dia keluar itu boleh dihitung dengan jari. Dan sekarang dia lagi masuk ke university, lagi mulai masuk kelas ini. University online, Pak. Anak saya itu, karena cuma satu, Mbak, dia udah terbiasa main gadget. Karena terbiasa, hampir semua dia belajar. Maka dia enjoy aja. Makan di rumah, ya kan anak soliter gitu kan. Ngomong sama temennya, terus kemudian sama saudara-saudaranya dia chatting kalau malam, nonton bola sampai dini hari. Saya biarkan karena sebenarnya mereka jauh lebih siap menikmati era digital ini. Maka saya tenang-tenang saja. Nah, istri tentu mendukung dengan kegiatan cukup banyak, urus PKK, urus pramuka, ikut saya, olahraga tiap hari, maka kita galak. Kalau pas keluar kita galak. Kita rombongan suami istri goes. Iya, itu Bapak masih ya Pak, hobi sepedanya terus jalan ya? Oh jalan Mbak, karena sepeda saya ya. Dan menyenangkan Ibu juga sepedaan ya Pak, keren. Iya sama, makanya kalau kita sepedaan Mbak, kadang-kadang kita bawa speaker sambil teriak-teriak, saya bawa mikrofon kecil gitu, ayo pakai, ayo. Ayo pakai masker gitu ya Pak? Kalau saya lewat Mbak, sampai orang tahu, ada Pak Ganjar gitu. Begitu rombongan sepeda lewat, sudah bunyi speaker, ada Pak Ganjar gitu. Sekarang jadi trademark gitu ya. Nah, yang begini protokol kemudian kita sadar, Pak. Setiap saya keluar atau saya dari luar mau masuk rumah, sekarang SOP-nya mandi dulu. Udah itu sekarang jadi SOP. Baju masukin, cuci, mandi, bersih, baru ketemu istri, ketemu anak, ngobrol, makan bareng begitu, Mbak. Ya, kita berikhtiar. Ya selebihnya olahraga, selebihnya makan vitamin dan seterusnya. Nah, akhirnya semua sekeluarga sekarang sadar olahraga, sadar panas matahari di pagi gitu kan. Pentingnya matahari ya Pak. Nah, selebihnya berdoa. Iya betul. Jadi itu hal-hal positif ya Pak di balik pandemi. Nah Pak Ganjar sendiri kalau me time ya Pak, kita kan ya mungkin dengan keadaan seperti ini ada banyak orang yang justru jadi lebih banyak punya waktu me time, tapi ada yang makin sulit untuk me time. Nah kalau Bapak me time-nya, quality time-nya dengan keluarga semacam ya, tentu me time ini kan menjadi pendongkrak energi banget ya Pak di saat kondisi seperti ini. Itu me time-nya Bapak atau quality time bersama keluarga di masa pandemi itu seperti apa Pak? Yang menjadi ya satu hal yang mungkin cukup rutin quality time or me time ya Pak Ganjar bersama keluarga. Enggak sih, sebenarnya biasa-biasa aja Mbak. Enggak ada yang something spesial gitu, enggak ada sih. Karena kita biasa, ya udahlah kalau keluarga kan pakai rasa aja kan Mbak ya. Tapi istri saya galak Mbak. Tapi kalau umpama saya pas ada acara rame gitu, ngapain sih ya kemarin acaranya kayak gitu, kita sadar. Iya betul ya. Kemarin kita operasi justisia Mbak ya. Kita udah tahu nanti rame bareng. 3 titik, baru 2 titik udah rame, saya bilang titik ketiga batalkan. Dan itu terpantau. Nah, biasanya karena kita aktif di medsos, kita juga saling kontrol di medsos gitu ya. Iya. Tapi nggak ada sih yang satu yang spesial. Biasa karena semua tahu kok. Literasi kita sama-sama cukup, kita saling membagi, kekhawatiran sering diungkapkan, maka kegelisahan kekhawatiran itu juga bagian dari PR yang, oh iya ya, kalau saya begini itu akan nggak cocok juga, kalau dia begitu nggak cocok. Tapi nggak ada yang
spesial sih enggak. Spesial. Nah, tapi kalau swab ini Bapak melakukannya secara rutin nggak, Pak? Swab atau cukup dengan menjaga imunitas, vitamin matahari, dan sangat menjaga diri? Enggak, rutin enggak, Mbak. Tapi ketika kemudian ada anggota saya, orang sekitar saya kemarin kena positif, ya kita swab, Mbak. Terus kemudian kalau sekarang Mama mau rapat dengan Presiden, kita di swab sekarang gitu ya. Atau saya udah merasa, kok nggak enak ya rasanya, ya swab gitu. Tapi rutin sih enggak. Ya lebih pada menjaga diri. Karena begini Mbak, virolog udah jelasin ke saya, Pak Ganjar, virus ini sebenarnya bisa kita lawan. Satu, kita sehat. Maka jangan sampai sakit. Dan itu obatnya nggak sulit kan, olahraga, makan yang bergizi, kena matahari dan seterusnya, PHBS lah, perilaku hidup bersih sehatnya kita lakukan. Ya udah sekarang itu kita lakukan. Kalau toh kemudian virusnya, mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak, itu masuk ke kita, tentara kita di dalam itu kuat, Pak. T-cell itu ya Pak, kita punya T-cell kan setiap manusia, si tentara yang berada di dalam tubuh kita. Betul Mbak, jadi itu sebenarnya sebagai benteng, dan nanti saya diajarin kan sama mereka, para virolog. Nanti kan ada Pak, umpama Bapak mulai nggak kuat, itu kan mulai muncul tanda-tanda alam. Ya Tuhan Allah berikan kepada kita tanda, nanti Bapak batuk, nanti ada panas, maka ada gejala kan. Kalau ada seperti itu maka sudah begini. Nah, begini itu apa? Kita lakukan tindakan. Waduh, kok mulai batuk-batuk ya? Minum obat batuk, istirahat cukup, begitu-begitu Mbak. Tapi kadang-kadang ada sugesti dong, nggak bisa dipungkiri ya. Saya itu kalau dilapori Mbak, umpama kemarin ada sahabat kita, teman kita, Sekda DKI meninggal, padahal beberapa hari yang lalu kita lagi koordinasi menjelang PSBB DKI Mbak, kan kita siap-siap tuh ya. Begitu itu, innalillahi. Aduh, teman kita, aduh masuk rumah sakit. Aduh ini, kita rasanya ikut gatel, dadanya ikut sesak gitu, tersugesti begitu kan. Nah itu langsung kita siap-siap, wah udah minum obat, ini olahraga, pokoknya kadang-kadang paranoid juga gitu. Tapi ya menjaga kebugaran itu sekarang kewajiban. Betul. Tadi bicara mengenai PSBB Pak, bagaimana kalau di Jawa Tengah sendiri menerapkan PSBB-nya? Ya kami nggak menerapkan kok, kami selama ini hanya kota Tegal aja, dan sekarang tidak diterapkan lagi. Karena kita belajar juga dari tempat lain, bukan apa-apa sih. Ada pembatasan kegiatan masyarakat, dan sekarang kita improve, yang saya katakan di depan tadi, sebagai peta mikrozonasi. Jadi, peta mikrozonasi. Betul, yang sekarang saya punya semacam GIS-nya, sehingga kita bisa memetakan sampai ke tingkat kelurahan, desa, begitu ya. Sehingga kalau ada yang sakit, hasil tracing-nya kita masukkan di sistem itu mulai terbaca. Nah, dengan bacaan ini, sebenarnya tidak bisa atau tidak perlu PSBB gede-gede begitu. Tapi yang lebih kecil aja. Karena kita juga pikirkan kan Mbak, soal ekonomi kan. Kita mesti pikirin soal sosial kan. Jangan sampai ada problem sosial, kemudian terjadi social unrest, dan kemudian terjadi rame-rame. Kan kita juga perlu bicara ketahanan nasionalnya gitu ya. Yang dijaga betul. Maka kadang-kadang saya minta tolong, ada kawan-kawan yang ingin demo, kok jangan demo lah. Tapi ini penting, iyalah, kita kan masih bisa bicara. Saya siap kok untuk komunikasi gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang ya kalau sudah ada free rider-nya yang ingin memanfaat situasi, demo, oposisi politik, bukan tidak boleh. Kita boleh kok. Tapi dengan situasi seperti ini masa masih nekat sih gitu. Apa yang mau dicapai? Kan bangsa ini butuh bersatu kan hari ini. Gitu. Ya, Pak, juga terakhir salah satu Pak, ini juga menjadi isu yang penting. Saya ingin tahu bagaimana tanggapan Bapak gitu soal konser musik buat kampanye pilkada. Itu dilakukan di tengah pandemi dan terkesan KPU tuh seperti membolehkan ya. Enggak, saya kemarin sampai statement Mbak, jangan saya bilang gitu. Jangan. Saya sampai dorong, ada statement saya di banyak media, saya bilang bikin dong semuanya virtual. Bahkan tadi kita rapat dengan KPU, rapat dengan Bawaslu, rapat dengan Forkopimda, bikin dong semuanya virtual. Maka virtualisasi kampanye, digitalisasi kampanye sebenarnya bagian dari promosi untuk kita bisa tetap stay at home, dan kemudian kampanyenya akan jauh lebih menarik. Jadi YouTuber dong semua calon, edukasi dong semua calon, jangan rombong-rombong dong. Maka elit menjadi penting, partai menjadi penting, kita mulai dorong. Maka tadi sampai kita setting Mbak, kalau tanggal 23 besok diumumin, siapa yang sehat-sehat, yang lolos,
terus kemudian tanggal 24 mau ditetapkan nomor, ya, maka ini akan ada rame-rame. Tadi kita sepakati, oke, kalau begitu tempat-tempat tertentu jalannya ditutup, undangan dibatasi. Cukup yang datang mewakili dan dari apa kandidatnya sendiri selesai, jaraknya diatur. Maka lebih dari itu kita punya kewenangan untuk membubarkan. Maka saya bilang konser musik jangan, artis tetap boleh, tapi dengan tampil melalui medsos kan tetap bisa, begitu ya. Kalau mau dibayar, bayar, nggak apa-apa, kan sudah banyak. Konser musik 7 ruang umpama, bisa dapat duit. Saya buat panggung kahanan bisa kemarin dapat duit kok gitu. Kalau duitnya ya. Tapi kalau untuk exposure-nya, sebenarnya ya media yang konkret, yang langsung juga sekarang kalah kok. Orang lebih bisa mengikuti saya, umpama Instagram saya, lumayan dengan follower yang banyak. Sekali saya posting, ratusan ribu orang melihat. Bisa komentar banyak banget gitu kan. Maka dengan cara itu kan lebih efisien. Ngirit dua-duanya begitu kan. Iya. Gitu Mbak. Iya, sebetulnya ya dengan perkembangan dunia digital saat ini sangat bisa dioptimalisasi ya Pak, dan tidak menjadi batas dalam pilkada sekalipun. Kemarin ini saya juga alhamdulillah banyak melakukan kelas-kelas virtual dan ya ternyata peminatnya cukup banyak. Selain juga kita ada impact sosial gitu ya, positif merangsang kreativitas, tapi secara pemasukan kalau kita mau bicara again masalah ekonomi atau uang, ternyata bisa dicari di sela-sela virtual itu, tetap ada ruang-ruang ekonomi itu sebetulnya Pak. Saya setuju. Nah, dari Pemprov Jateng sendiri Pak, langkah apa yang dilakukan untuk mendongkrak perekonomian agar tidak resesi gitu di masa pandemi ini? Ini pertanyaan bagus ya, karena kita minusnya 5,9, sekarang kita coba di triwulan ketiga ini belanja kita turunkan, duit pemerintah kita belanjakan, padat karya kita kembangkan, bantuan untuk UKM kita sampaikan. Maka kenapa saya getol banget jualan UKM dengan hashtag, dengan medsos saya, sebenarnya bagian dari ekstrakurikuler yang saya harapkan semua kelompok akan mengikuti. Dengan cara itu, inilah mengkatrol, inilah kekuatan ekonomi dalam negeri yang hari ini mesti kita tumbuhkan. Dampingi mereka, latih mereka secara terbatas, bantu mereka, fasilitasi, ayo beli produk mereka. Hai PNS, hai TNI Polri, hai mereka yang masih gajian hari ini, hidup Anda, hidup kita aman. Mereka yang sudah tidak bisa gajian, enggak aman hidupnya. Mereka mau survive untuk wira swasta, belum tentu laku. Maka agar bisa, mari kita bekerja sama. Belilah produk mereka, belilah gitu kan. Mari kita belanja di warung tetangga, karena ini kekuatan atau momentum kalau istilahnya Bung Karno itu berdiri di atas kaki sendiri. Ini momentumnya. Maka ini yang coba kita gelidikan, tentu kita juga memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah sekarang saya mulai undang Mbak investor-investor yang kemarin delay investasinya. Ya, sekarang mulai kita ajak ya kecil satu. Diarahkan ke UMKM ya Pak? Begitu Mbak. Iya, diarahkan ke UMKM ya Pak. Menurut Pak Ganjar, artinya itu perlu juga dong Pak, bantuannya itu berupa bantuan modal. Nah ini terkait dengan printing money seperti itu. Menurut Bapak, apakah kita perlu melakukan printing money itu sebetulnya? Seperti kebijakan moneter. Oh iya, bantuannya sebenarnya ada 3 Mbak. Mereka butuh pelatihan, mereka butuh pendampingan, dan mereka butuh akses modal. Jadi bantuan itu penting menurut saya. Ya, jadi penting bantuan-bantuan itu mesti diberikan. Iya. Halo, ini pakai masker tuh juga. Halo Pak Ganjar. Saya Magali. Maskernya ada filternya, jadi ada kayak kipas angin di dalamnya Pak. Nanti saya kirim Pak Ganjar. Coba. Terus gimana Pak? Maaf. Ya sebenarnya kami buat riset ya, ternyata mereka yang dibutuhkan itu Mbak, tolong latih kami marketing online. Marketing online. Tolong bridging kami untuk bisa mengakses KUR dengan bunga yang 6 bulan nggak usah dibayarkan, disubsidi pemerintah. Dia hanya butuh itu, butuh digandeng, butuh diajari. Itu tugas saya. Maka dalam kegiatan yang saya katakan ekstrakurikuler Mbak, kami mendatangi beberapa mereka yang ikut memposting katakan di IG saya. Ternyata sukses, ada yang penjualannya naik, kami datang, kami kuatkan lagi. Jadi kasih reward ya Pak ya? Iya, kita gas lah mereka begitu agar kemudian mereka bisa terbantu. Ya sambil begini aja, cengar, cengir, ketawa, ketiwi begitu kan. Soalnya kalau enggak nanti stres semua. Ya Pak Ganjar kan bisanya cuman kecil-kecil, harusnya bareng dong. Kan bareng nggak bisa bro. Ayolah kita jalan.
tapi jangan pernah berhenti. Iya. Jangan juga menunggu ditarik. Ayo kita jalan. Kita tahu gunung itu tinggi. Kamu nggak akan pernah sampai ke puncak kalau kamu tidak pernah melangkahkan kakimu, begitu kan. Jadi bergerak bersama ya, Pak? Gitu. Jadi bergerak bersama ya, Pak? Ya, Mbak. Nah, mungkin terakhir Pak, pertanyaan saya, setelah masa pandemi ini berakhir, ada nggak sih hal khusus yang Pak Ganjar ingin lakukan atau goals Bapak? Oh, iya Mbak. Sebenarnya kami tanpa pandemi kami sudah merencanakan hal-hal yang agak besar untuk melakukan percepatan, speed up dan sebagainya. Tapi begitu ada pandemi, pang, turun. Ekonomi turun. Kemarin dengan Bu Sri Mulyani kami diskusi panjang sebelum pandemi. Mas Ganjar, Jateng harus tumbuh 7%. Bu, berat Bu, udah nanti kita bantu. Maka kenapa kemudian investasi kita buka, perizinan kita permudah, pungli kita hajar, begitu kan? Terus kemudian seluruh digitalisasi birokrasi kita lakukan. Nah, ini integritas ini coba kita bangun. Itu dasar yang kita siapin, Mbak. Nah, pada saat kemudian kita terjadi pandemi, kita hancur. Tapi kita nggak boleh mengeluh. Mari kita bangkit lagi pelan-pelan. Nah, sekarang ketika dunia semua berada di bawah garis nol alias minus, ini sebenarnya buat saya ambil ini momentum kita untuk balapan sama negara yang lain. Inilah produk dalam negeri kita siapkan. Inilah saatnya pentahelix bekerja. Inilah saatnya keputusan besar kita bikin untuk kita mengetahui apa yang kemudian kita kurang. Pangan, energi, ya kan? Kita siapkan teknologi, ilmu pengetahuan. Hari ini kemudian yang sifatnya revolusioner mesti kita lakukan. Maka kalau kita bicara pandemi, Mbak ya, kapan sih kita akan selesai? Kapan vaksin akan datang? Benarkah Februari, Maret, atau April tahun depan? Kalau iya, sebenarnya kita tahu kok garis start kita itu ada di depan. Maka hari ini kita pemanasan. Restorasi seperti restorasi Meiji itu ya. Kita tutup, kita latih, kita gojlong semuanya, mentalnya kita tingkatkan sampai ke titik garis start. Begitu garis start, mari kita bareng lari-lari sekenceng-kencengnya dengan yang lain. Maka ketika diomongkan Jawa Tengah secara ekonomi, bagaimana cara bersaing dengan Jawa Barat dan Jawa Timur? Sorry ya, saya nggak mau saingan sama Jawa Barat sama Jawa Timur. Dengan luar negeri ya Pak? Betul. Saingan saya adalah Vietnam hari ini. Ya. Maka Vietnam harus kita gempur caranya. Nah, cara menggempurnya bagaimana? Loh, Vietnam politik tanah untuk bangunannya lebih gampang, birokrasi lebih gampang, dan kemudian menjadi sangat seksi untuk investasi, maka kita harus bisa nyanyi dia. Bagaimana caranya? Semua harus di bawahnya lebih mudah, tapi kualitasnya harus lebih tinggi. Nah, itulah saatnya hari ini kita menata. Selalu ada barokah dalam musibah sebenarnya. Setuju Pak. Artinya ini adalah menjadi momen kalau seperti orang Chinese bilang kayak panah ya Pak. Kita mundur beberapa langkah sejenak, tapi untuk membangun dan bangkit lebih hebat lagi ya Pak. Dan saya juga melihat bahwa sebetulnya ini adalah momen bagaimana bisa menjadi kesempatan kita meningkatkan produktivitas dalam negeri dan sebisanya anak-anak bangsa kita itu mendukung dan membeli produk-produk dari dalam negeri ya Pak. Karena kan sekarang aksesnya tentu juga dari kita untuk kita sebenarnya saat ini itu yang terjadi siklus tersebut. Mudah-mudahan bisa dioptimalisasi dan Pak Ganjar saya harap terus sehat. Mudah-mudahan Pak Ganjar juga dapat amanah yang lebih besar lagi setelah pandemi ini. Dan mungkin terakhir Bapak ingin memberikan pesan terhadap ya masyarakat atau teman-teman di sosial media yang turut menyaksikan pesan Bapak di masa pandemi ini gitu, pesan khusus dari Pak Ganjar. Gak ada yang lain, tetap semangat. Ya. Mental kita mental baja. Yang itu adalah rasionalitas berpikir kita bahwa pandemi ini mesti kita hadapi dan itu butuh kontribusi individu. Bukan hanya sekedar kolektif, individu. Maka kalau kemudian kita sudah punya kesadaran itu, kita lawan. Tidak ada badai yang kita usai. Kita bisa bereskan itu semua. Maju terus. Baik. Semangat terus ya Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Ganjar. Mudah-mudahan masalah apapun di Jawa Tengah dan untuk kita semua bisa terselesaikan lekas waktunya, dan mudah-mudahan pandemi ini juga memberikan hikmah yang positif untuk kita semua, penghidupan kita, kebangkitan kita juga secara ekonomi untuk Indonesia. Mudah-mudahan saya harap bisa lebih baik lagi dan mudah-mudahan bisa dihadirkan kebijakan-kebijakan yang strategis yang bisa mempercepat pertumbuhan kembali perekonomian kita dan terutama masalah kesehatan yang masih menjadi PR besar menurut saya kita bersama.
Terima kasih sekali lagi Pak Ganjar. Salam buat Ibu, salam buat keluarga. Sehat terus ya. Iya, saya masih berhutang ini. Saya akan kembali insya Allah Pak mengunjungi Semarang ya, karena saya juga tetap masih berkeinginan membuka bioskop rakyat di sana. Kemarin sudah dapat ada satu tempat yang baik, itu terhenti Pak. Kemarin tuh sudah siap, kita mau 7 titik lagi buka, tapi pandemi kan. Akhirnya saya merasa ya alhamdulillah juga dia belum dimulai, karena kalau kemarin juga udah dimulai di tengah terus pandemi pasti kan juga akan jadi lebih berat Pak. Iya, nanti kita bereskan setelah pandemi. Sekarang semuanya virtual, kita tidak putus kegiatan Pak. Kita tetap stay produktif, stay kreatif, all virtual. Terima kasih Pak Ganjar. Assalamualaikum. Pokoknya keep on fighting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sini juga. Demikian tadi perbincangan saya dengan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dan juga hasil dari perbincangan kita tadi memberikan inspirasi dan juga motivasi-motivasi positif buat sahabat Marcella dan buat kita semua. Nah, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya MZ Talks, dan teman-teman sahabat Marcella khususnya, jangan lupa jaga kesehatan, jaga disiplin diri, dan selalu menggunakan masker bagi yang sudah harus bepergian. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan dampak yang positif di balik pandemi ini, dan mudah-mudahan kondisi Indonesia terutama ekonomi dan kesehatan bisa bangkit secepatnya. Tentu itu menjadi doa kita bersama. Bersama kita berkarya, bersama kita berbagi. Sampai jumpa.